قطب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني سميلاري قطب الأقوال شيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني سميلاري قطب الأحوال أبي يزيد البستاني سميلاري قطب البلاد شيخ محمد أرشد كرمبيان البنديري والشيخ محمد زيد بن عبد الغني وأصولهم وفروعهم سميلاري المهاجر الله أحمد بن عيسى سميلاري الفقيه مقدم محمد بن علي العالمي سميلاري الحي عمر بن عبد الرحمن العطاس وأصولهم وفروعهم سميلاري مالك هذا الكتاب أن الله يغشهم بالرحمة والمغفرة ويعطي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي وبسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Puji syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang mulia di malam hari yang penuh mubarakah ini pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan hidayah, pertolongan inayah, sehingga kita sama-sama kembali dapat berkumpul, bertemu muka dan sekaligus bersilaturahmi, yang mana tadinya sudah dengan meriahnya kita bacakan dan kita dengarkan bacaan-bacaan pujian salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat tersebut kita semua yang berhadir di malam hari ini kelak di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan keharibaan junjungan baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau dahulu, sekarang sampai hari yang akan datang. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para anak cucunya Rasulullah SAW, para alim ulama, guru-guru agama, para pewaris ilmunya Rasulullah SAW, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lanjutkan pengajian kita dan kita masih membicarakan hadis yang kedua. Berapa belakang sedikit lah, hanya setengah jam. Maka berkatalah malaikat Jibril, maka berkatalah orang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'akhbirni 'anil iman." Maka ujar orang tadi, "Fa'akhbirni 'anil iman." Maka kabarkan kepadaku daripada pengertian iman. Jika minggu yang telah lewat kita sudah membicarakan bahwasanya ada seseorang yang datang di tengah-tengah pengajian Nabi Muhammad SAW. Orang tersebut pun datang dan langsung duduk di hadapan Nabi dan merapatkan, ya kan,
merapatkan lututnya dengan lutut Nabi Muhammad SAW. Dan orang tersebut pun langsung menanyakan kepada Nabi yang pertama pertanyaan, apa itu Islam? Ya kan? Setelah dijawab oleh Nabi, maka orang tersebut pun membenarkan jawaban Nabi SAW. Jadi sahabat bingung, inya yang bertakun, inya yang mengujurakan. Model orang ini mentes lah istilahnya. Nah, lalu pertanyaan yang kedua, yaklah fa'akhbirni 'anil iman, maka terangkan dan jelaskan kepadaku apa yang dimaksud dengan iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Qala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu, ujar Nabi, bahwa engkau percaya atau engkau beriman dengan Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya serta rasul-rasulnya dan hari akhirat, dan engkau percaya dengan takdir baik dan takdir buruk. Itulah iman kepada Nabi. Yang kita ringkas, yang kita simpulkan bahwasanya yang dikatakan Nabi ini adalah rukun iman. Jadi rukun iman ini ada 6. Satu, kita harus yakin bahwasanya kita harus yakin dan beriman kepada Allah. Baik itu beriman dan percaya dengan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya sebenarnya kita wajib mengetahui segala sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Sebenarnya wajib. Tetapi jika kita masuk ke dalam golongan ini, maka kita banyak yang berdosa. Ya kan, banyak kita yang berdosa, mungkin yang di luar sana, tetapi mungkin buat yang di dalam ini hafal sifat Allah 620, itu sudah di luar kepala. Ya kan, yang sifat wajib, sifat mustahil, sifat harusnya. Tetapi jika kita semua, kita orang awam dimasukkan golongan itu, maka setiap hari yang kita tanggung adalah dosa. Karena wajib itu kan apabila kita kerjakan kita berdosa, apabila kita kerjakan kita mendapat dosa. Apabila kita kerjakan kita dapat pahala. Apabila kita tinggalkan kita berdosa. Tetapi ada lagi sebagian ulama mengatakan, andai kata kita ada hafal dengan 20 sifat Allah tersebut, maka minimal andai kata orang mengatakan Allah mendengar, Allah maha melihat, minimal kita membenarkan itu sudah termasuk orang yang beriman kepada Allah. Mungkin kita banyak menghafal pada sifat Allah 20, ya kan, mulai wujud sampai mengkata. Kalau di pesantren mungkin udah Ustaz Adil pun dia dihafal Aqidatul Awam. Allah mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil hikmati wa qaimun wadi wa fitul qadir muridun alimun bikul sami'un basir wa mutakallim lahu sifat sab'atun ta'awun faqdratul iradatun sam'un hayatul ilmu kalamunis tamat. Itulah sifat Allah yang 20. Jadi kemudian pada hafal Aqidatul Awam, maka otomatis sempurnalah hafalan dia rukun iman. Ya kan, sempurna. Nah di sini kita tanya. Nah jadi alhamdulillah ada sebahagian ulama yang mengatakan minimal kita jangan sampai memandangkan dari orang Tuhan itu melihat dia berang dia tidak ragu dia jangan, apalagi memandangkan kita. Tuhan itu melihat Tuhannya dia berang dia ya kan, Tuhan itu mendengar perasaan ketulian juga Tuhan dia jangan ragu saja kita kada boleh, apalagi memang memandangkan Tuhan itu kada mendengar. Ya kan, Allah itu mendengar, ya kan, kita mendengar dia. Apa bedanya kita lawan Tuhan? Tuhan melihat, kita pun melihat dia. Tetapi ujar ulama, penglihatan Tuhan itu
basarnya Allah itu ada awal, ada akhir. Ya kan? Penglihatan Allah itu ada awal, ada akhir. Sedangkan penglihatan kita ada awalnya, ada akhir. Kapan awalnya? Hanya lahir kan banyak. Ya kan? Karena kan belum bisa melihat Allah. Dia melihat Allah. Nah, jadi hanya lahir pun kekanakan bayi kada melihat. Kapan ingin melihat? Kira-kira umurnya beberapa minggu dan beberapa bulan. Hanya melihat. Ya kan? Ada akhirnya, ada. Entah ia buta, ya kan? Paling kada dikala dia meninggal dunia. Ya, sedangkan penglihatan Allah ada awal, ada kapan awal Allah melihat. Ya kan? Nah, itulah bedanya. Yang kedua, ujar ulama, bedanya penglihatan kita dengan penglihatan Allah. Penglihatan Allah ada batas. Di mana jadian Allah kau melihat. Jangankan yang nampak nang kadap bin Tuhan melihat. Jangankan yang nampak nang gaib bin Allah tahu. Ya kan? Sedangkan penglihatan kita ada batasnya. Ada batas. Kita di sini kalau melihat di luar sana kenapa? Kendaraan kita hilang, kita harus tahu. Ya kan? Kenapa? Itulah batasan mengingatkan kita. Ada batasnya. Nah, kayak juga pendengaran kita. Ada awal, ada akhir. Dan pendengaran kita pun ada batasannya. Jangankan yang di seberang sana, di luar kita ada mendengar. Ya kan? Jangankan di luar, kita di belakang gitu nggak ada mendengar. Tetapi pendengaran Allah ada batasannya. Allah akan mendengar, ya kan? Ada batasannya. Cuman ada sebahagian wali-wali yang dikala sifat Allah tersebut terjadi kepada mereka, maka jangankan manfaat menjauhin kalau mendengar. Ya kan? Jangankan yang parah yang jauhin mereka kalau melihat. Ada sebahagian wali-wali dan orang-orang soleh yang seperti ini. Kenapa mereka mendapatkan makom yang seperti itu? Tidak lain ujar Nabi dalam hadis kursinya, ujar Allah, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Senantiasa ujar Allah, seorang hamba mendekatkan diriku dengan bermodalkan bukan saja yang wajib tetapi yang sunat. Artinya apabila hambaku ujar Allah banyak mengamalkan yang sunat, maka hambaku tersebut dekat kepada aku. Apabila orang tersebut dekat kepada aku ujar Allah, kuntu sama aku, kuntu basar, aku yang menjadi penglihatannya ujar Allah. Ini tembus kandang, ya kan? Kuntu basarahu, aku nang mendengarkan telinganya. Maka jangan bingung orang-orang wali, ya kan? Orang-orang yang kasar tahu dengan keadaan kita, tahu dengan tingkah laku kita, karena mereka siang malam pagi sore selalu mengamalkan dan tidak lepas dengan apa yang disunnahkan Rasulullah SAW. Ya kan? Ya kan banyak belum kisahkan. Dulu ada guru-guru pemangkih dari pemangkih hendak dalam ke rumah abah berkumpul. Ya kan? Lalu di mobil tersebut tidak perguruan kami, guru-guru yang ada di mobil tersebut berdebat masalah hukum rokok. Ada yang memadahkan haram, ada yang memadahkan makruh. Ya kan? Debat di situ. Ada juga yang membolehkan. Membolehkan, ada juga merokok ternyata, ada yang sunat hukumnya, bahkan ada yang wajib. Ini ketentuan ahli ya, ada wajib, ada sunnah. Debat terus sepanjang jalan. Kan dari Guru Sungai itu, mereka waktu itu almarhum Guru Sukumpul itu masih di keraton dari Guru kami. Nah lalu debat dah di situ. Sampailah ke rumah almarhum Abah Guru Sukumpul. Sampai di rumah, masuklah mereka, disajikan oleh beliau makanan minuman. Lalu duduk beliau, langsung dikala duduk Abah Guru Sukumpul tersebut langsung muncul. Asalnya namanya hukum rokok itu makruh di situ. Lalu tak kaget orang-orang mengenal padahal belum berkisah, cuman sidin sudah tahu. Ini jangan bingung. Kenapa?
karena mereka selalu mengamalkan apa yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di sini wajar kata undangan. Jangan nang jauh nang diiringin ketulian kita, karena kita rancak jauh dari apa yang disunnahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pun anak tahu kisah-kisah berkali-kali. Nah mereka itu sekali langkah jauh, sekali pokoknya luar biasa, karena mereka banyak amal ibadah mereka. Ini bedanya penglihatan dan pendengaran Allah ketimbang penglihatan dan pendengaran kita. Inilah kita harus tahu dan kita wajib tahu sifat Allah yang 20, mustahil 20 yang harus 1. Cuman hati-hati jika pian mengaji ilmu yang seperti ini, lalu pian lepas daripada syariat, ini hati-hati. Banyak orang di luar sana, bahkan di warung-warung kopi juga, mereka membicarakan ketuhanan, sedangkan mereka sembahyang pada, ini hati-hatinya. Oh, wanita itu yang sembahyang kulit itu ya masih kulit masih. Ini kau yang isi dan ya kan? Ini memang hati-hatinya. Kalau berbicara tentang tauhid, mereka nomor 1, mereka hebat, tetapi mereka salah meninggalkan syariat. Ya kan? Setinggi-tinggi pian ma'rifat, paling tinggi pian mengenal sifat tauhidus sifat, tauhidul dzat, tauhidul asma, kan selesai. Pian tambah mengenal kepada Allah, paling minimal, paling maksimal itu. Kadang pian kalau melihat Tuhan, jangan pian Nabi Musa jangan Allah. Sekelas Nabi Musa yang mendapatkan gelar dari Allah yang luar biasa kalimullah, Nabi yang sering berbincang-bincang dengan Allah. Ya kan, saking seringnya berbincang-bincang kepada Allah sampai Nabi Musa berani dan lantang mengatakan hendak melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah, lihat dulu gunung. Apabila gunung itu pada hancur, aja yang kau lihat. Tetapi di dalam gunung itu hancur, gunung Galana hancur, apalagi di dalam Jawa. Akhirnya gunung tersebut hancur. Takhara, maka sujudlah Nabi Musa, minta ampun, minta maaf. Pada hendak lagi hendak melihat zatnya Allah. Apalagi kita, ya kan? Jadi maksimal pian berkajikan ma'rifat, maksimal pian mengaji ketuhanan, maksimal pian mengenal zat, tauhidus sifat, tauhidul dzat, tauhidul asma. Tetapi Nabi kita bukan lagi mengenal, tetapi melihat zatnya Allah. Satu-satunya manusia yang melihat zatnya Allah bila kaifin walan insaf, ada berdinding-dindingan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam 27 malam 27 Rajab. Bulik Nabi tetap sembahyang Nabi. Ya kan, bulik Nabi itu Nabi sembahyang. Bahkan Nabi tidak pernah meninggalkan sembahyang berjamaah. Nah, ini belum ma'rifat sudah wajib amat sembahyang. Ya kan, memadamkan orang-orang sembahyang itu kulit, mengkancangkan kulit para kali juga, ya kan? Jadi hati-hati nangkai, maka orang-orang nangkai itu tetap punya kita mengawami mau menjawabnya. Mau Tuhan itu kudrat aja, Tuhan itu kuasa, ya kan? Sifat Allah yang ke-6, sifat Allah yang ke-7 kudrat. Tuhan itu kuasa Allah ya kan? Jadi maksudnya kuasanya Allah ini kadang-kadang pokoknya kuasa, kadang-kadang menandingi kekuasaan Allah. Hendak kayak Allah, terserah Allah, Allah Maha Kuasa. Lalu menjadinya berarti Allah orang Tuhan bahasa pulang. Kalau Allah itu orang Tuhan bahasa pulang ya, jadi dia jawab. Hendak pada pian padahakan pada awak berarti dia memadahkan Allah itu Maha Kuasa. Pian padahakan awak berarti kedua Tuhan. Bungul pertanyaan ini. Dijawab adalah hikmahnya. Ada juga. Cuma kalau dijawab, yang kalau dijawabnya makin sombong ya. Kita ditakuni mengkaitkan kembali lah. Dijawab yang Tuhan tuh kuasa ya kuasa. Allah Tuhan tuh murah Tuhan pulang. Biar padahal sedang Allah berarti Tuhan tuh ada kuasa benar. Biar padahal kalau Tuhan tuh dua. Cari masing-masing jawab dulu. Jadi oleh karena itu hati-hati, dia sangat
sekadar pian tahu bagaimana Allah sifat Allah 20 selesai, mustahil selesai, syariat jangan ditinggalkan. Jangan syariat jangan ditinggalkan. Jadi untungnya pian ada majlis nang seperti ini. Inilah nang membentengi kita. Ini nang membentengi anak, cucu dan bini kita. Karena majlis yang seperti ini rusak kita hidup di sini. Ya kan? Bahkan tempat inilah yang kelak akan menyelamatkan pian dari panasnya neraka. Ujar Nabi, man arada ayat zura ila utaka illah falyadkhul ila muta'allim. Siapa yang hendak, ujar Nabi, melihat orang yang selamat dari panasnya api neraka, maka lihat dan pandanglah orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Panas api neraka itu sama datang dingin. Jadi ada orang sana, artis sana mengatakan jangan kami reori dan misalnya di neraka. Itu artinya nyamannya mempermainkan neraka. Neraka itu jangankan kita orang muslim, orang kafir ini takutnya hendak surga karena neraka surga mereka menjawab. Ini orang yang muslim menjawab hendak neraka. Ya kan, neraka itu panas. 8 neraka, pintu neraka yang paling ringan siksanya neraka hawiyah, Pak. Kenapa jadi paling ringan? Karena di dalam neraka hawiyah itu nang masuk satu orangnya beriman, nang kedua orangnya beramal. Cuman sayang amalnya kalah dengan maksiatnya. Jika lagi timbang amalnya ternyata 100, maksiatnya 101. Mau kada mau sebelum ke surga ini masuk ke dalam neraka hawiyah. Makanya surganya surga yang paling kada panas. Itu pun ujar Nabi, tahukah kalian bagaimana neraka hawiyah? Andai kata bara apinya, jar Nabi, sekecil biji kurma diambil di dalam neraka hawiyah tersebut, dimasukkan ke 70 lautan, maka seketika itu 70 lautan itu kering dari airnya, jar Nabi. Ini neraka hawiyah. Nah, kayak pada atas pada hawiyah lagi. Jangan biar sangka biar masuk ke dalam neraka hancur terbakar selesai kisahnya. Oh kada. Dalam Al-Quran Allah berfirman, kullama natijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadzuqal adab. Biar mereka masuk ke dalam neraka situ hancur, Allah boleh akan pulang kayak mulanya. Masuk pulang biar ke dalam neraka, boleh pulang biar hidup. Masuk pulang sampai berapa polisnya biar di sana. Seitulah yang akan dibakar. Dia itu beradab supaya merasakan bagaimana siksanya api neraka. Namun kayak kita sudah selesai terbakar, ambil kisahnya, tapi itu banyak yang semua. Nah, jadi jauhilah neraka, diantaranya dengan pian rancaki jaga hidup di majelis ilmu yang selamat sudah. Selamat. Karena Nabi mengatakan, ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha illa al-'alim wa muta'allim. Dunia ini ujar Nabi dilaknat semuanya. Apapun yang berada di dunia ini dilaknat semuanya. Illal alim wal muta'allim, kecuali orang alim dan orang yang mau duduk di majelis ilmu. Nah, jadi itulah untungnya orang yang mau duduk di majelis ilmu. Amal bosan itu bosan berangkat. Ya kan? Bosan itu bosan. Mengarang ibadat. Ibadat ini makanya sobar itu terbagi 3, di antaranya sobar di dalam ibadat yang ini. Wah ini yang rajin tahu minggu kena, ya kan? Minggu kena yang rajin tahu minggu kenanya. Ada enak bosannya, itulah ujian. Sobar apa kata, tabah apa kata, istiqomah apa kata, itu kita diuji. Karena dunia ini darul baru ujian kita di sini, ya kan? Jadi ibadat itu pada semudah yang sangka pasti ada ujian, pasti ada bosannya. Jangan ibadat ini malah yang ibadat 2 laki bini ini ada bosannya. Ibadat 2 laki bini itu pahalanya adalah membunuh Yahudi yang ngajak dengar, ya kan? Nah kayak pagana pahalanya, cuman kau yang salah hari jadi pahalanya kayak membunuh Yahudi sudah dingayan dari memadahi bini dia kita sabar hari 100 kali banyak kau tak ada kalau bosannya adalah uyuhnya padahal ibadatnya nyaman kan tinggal lupa curan itu lagi ya kan ketimbang dia kesini nyaman itu ya tetapi ada bosan
ada, karena itulah segala ibadah. Iblis itu tahu itu ibadat, maka diulahnya bosan. Cuman sudah itu kepada begini yang lain, yang ada halal, itu kita bosan. Kenapa? Karena di situ maksiat. Nah jadi jangan bingung yang tidak bosan menuntut ilmu, maka arasilah nafsu tersebut, karena nanti hendak masuk ke dalam surga, ya aku patil jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh nafsu dia. Amun jauhian dia di dunia ini ketujuh melawan nafsu, terakhir dia pulang surga. Tetapi di kala gawian dia di sini mengumpati nafsu, berarti alamat kita neraka. Sedangkan umur kita makin bertambah, waktu makin bersingkat, ya kan pada akhir zaman waktu ini makin bersingkat, setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari, sehari rasa sejam kan. Jadi kita rasa kalau malam Selasa bulan, ya kan? Jadi sehari itu kayaknya sehari rasa sejam kena. Jadi memang belum kawin lah kasih. Siang namanya waktu singkat ya. Jadi itu tidak terasa. Jadi waktu nang pada kerasaan inilah nang kaya apa supaya waktu nang singkat ini tetapi panjang di akhirat. Jangan disia-siakan kayak waktu ini. Jangan disia-siakan. Ya kan? Banyak aja kalau waktu yang hendak mengurusi dunia. Seminggu sekali barangkali berlima sekali. Karena ujar ulama min alamati i'radillah 'anil 'abdi, alamat Allah itu berpaling dari seorang hamba, ayyushkilahu bima la yughni. Allah sibukkan orang tersebut dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dengan sesuatu yang tidak ada manfaat. Kalau pian pejabat yang berpaling lawan pian itu masalah dia. Pian kalau makan dua desidin juga. Ya kan, orang suci berpaling lawan pian itu masalah dia. Dan di situ yang berpaling ini Allah. Yang memberi pian rezeki, yang memberi pian nikmat. Ya kan, yang memakani, meminumi pian, yang membaiki pian. Ini Allah yang berpaling, yang kayak kita ada kali, kita ada susah. Tandanya apa? Allah sibukkan kita dengan sesuatu yang ada manfaatnya. Kurang lagi pulangan ke majlis ini pegawaian yang ada manfaatnya. Kurang lagi sembahyang berjamaah ini tidak sembahyang. Ya kan? Dan inilah orang yang tanda Allah tersebut berpaling lawan diri kita. Nauzubillah menjadi. Jadi sempatkanlah waktu duduk di majlis ilmu. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dipanjangkan rezeki yang halal. Mudah-mudahan kita hidup beriman, makin membawa iman, dan pada masa kita dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman dan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Dan mudah-mudahan segala aib dan kekurangan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Nabi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma 'ala kulli hal wa na'udzu bika min ahli an-nar. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakati 'ulumihim 'anna. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.